dulu. Selamat malam kawan-kawan gitu kan. Siap, Pak. Baik, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali seminggu sekali. Malam hari ini Bible study atau mempelajari Alkitab. Tapi sebelum kita akan memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk kami boleh lebih lagi mengenal bagaimana Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kami. Rasa syukur dari kami semua Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Sampai hari ini Tuhan jagai kami, Tuhan beserta dengan kami. Oleh karena itu kami hadir di tempat ini, kami membuka hati kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Lewat dari Pak Erben nanti yang akan memberikan materi mengenai Engkau, mengenai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus malam hari ini menemani kami semua, membantu kami di dalam pengertian akan firman-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah Pak Erben, kiranya hikmat daripada Tuhan saja, ya, sehingga malam hari ini boleh menjadi malam yang sukacita bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, diberkatilah kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Amin. teman-teman, kita akan belajar. Oleh karena itu saya berikan kepada Pak Erben. Silakan Pak Erben. Oke, shalom teman-teman yang ada di room dan shalom juga Shalom, shalom. untuk teman-teman yang ada di live YouTube di Mazmur 23 atau di YouTube manapun. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus. Di manakah Yesus saat usia 12 tahun sampai 30 tahun? Seringkali ada sekelompok orang yang bertanya-tanya atau mempertanyakan hal ini. Sebenarnya kalau orang Muslim bertanya hal ini, saya sering juga tanya sama mereka ya. Kalau karena data-data Yesus tidak dituliskan secara detail, di mana Yesus usia 12 tahun sampai 30 tahun, maka kamu meragukan keberadaan Yesus, maka saya sebenarnya harus bertanya samamu. Saya bilang begitu, kenapa? Karena kalian klaim bahwa Yesus yang kami imani di dalam Alkitab itu adalah Isa di dalam kitab Anda. Dan Anda mengklaim bahwa kitab Anda itu kitab yang sempurna. Seharusnya ketika Anda mengklaim kitab Anda sempurna, maka apa yang tidak ada di dalam Alkitab, di dalam kitab kami, harus itu ditemukan di dalam kitab kalian. Tapi kalau tidak, berarti klaim Anda itu tidak terbukti. Kira-kira begitu jawaban saya ringkas. Tetapi Alkitab ini kan kitab yang sangat teruji ya. Teruji secara sejarah, teruji secara data faktanya. Bahkan kitab kita ini adalah kitab yang paling banyak dikritik orang. Tetapi semakin banyak orang mengkritik Alkitab, maka Alkitab ini semakin nyata, semakin menyatakan kebenaran-kebenaran yang luar biasa di dalamnya. Oke, sekarang kita perlu masuk kepada materi kita. Bagaimana kita memahami dan menjelaskan tentang keberadaan Yesus saat usia 13 sampai dengan 30 tahun? Adakah data Alkitab yang bisa menjadi acuan untuk kita menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Yesus pada saat usia 13 sampai 30 tahun ini? Kita akan lihat, kita awali dari sini dulu ya. Oh, sebentar. Ada kesalahan teknis. Seharusnya ini. Oke. Sejarah kehidupan Yesus Kristus dapat disusun berdasarkan catatan Alkitab. Itu yang harus perhatikan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau ingin mengenal atau mengetahui tentang Yesus. Yang pertama berdasarkan catatan Alkitab ya. Ini catatan Alkitab. Kemudian dari tradisi gereja, kemudian pengetahuan akan budaya Yahudi pada masa Yesus, dan catatan para sejarawan abad-abad pertama Masehi.
Jadi untuk mengenali Yesus ini, catatan atau sumber untuk mengetahui yang pertama adalah Alkitab. Tetapi ada juga catatan-catatan tradisi. Ya, tradisi gereja itu sangat banyak yang bisa menegaskan tentang siapa Yesus. Baru pengetahuan budaya Yahudi. Kita harus tahu budaya Yahudi. Kalau kita tidak mengerti budaya Yahudi pada zaman Yesus, maka kita sukar untuk menjelaskannya juga. Kemudian ada catatan sejarawan. Kalau berbicara tentang catatan sejarawan, kalau berkaitan dengan Yesus mati, bangkit, maka ada sekitar 7 catatan sejarah yang bisa kita tunjukkan kepada mereka-mereka yang mengakui atau menuliskan tentang kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Yesus itu. Itu ya. Sekarang kita melihat tentang mengerti akan keberadaan Yesus secara benar, harus melihat secara utuh tentang beberapa tahap kehadiran dan karya Yesus di tengah dunia. Ini yang pertama ya. Jadi kita harus melihat secara utuh tentang beberapa tahap kehadiran Yesus dan karyanya di tengah dunia ini. Ini harus menjadi perhatian kita, tahapan ini. Karena seringkali orang kalau tidak mengerti tahapan kehadiran ini, gagal memahami ya. Jadi malam hari ini saya tunjukkan ya, karya dan kehadiran Yesus sampai dengan akhir zaman. Yang pertama kita melihat tentang Yesus sebelum jadi manusia. Ya, siapakah Yesus ini sebelum dia datang sebagai manusia? Kita melihat data-data Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah firman, firman Allah. Ya, ini jelas. Firman Allah itu tentu ada di dalam diri Allah. Dan firman Allah itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Karena Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi keberadaan Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah firman yang kekal. Maka ini nanti dikaitkan dengan Yohanes pasal 1 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di situ. Jelas sekali. Kemudian Yesus datang dalam hakikat sebagai manusia. Maka dikatakan dalam kemanusiaan Yesus itu, maka bisa kita bagi berapa tahapnya ya. Yang pertama, Yesus masa usia 0 sampai 30 tahun. Apa yang terjadi atau apa yang bisa kita pahami, pelajari data-data tentang Yesus usia 0 sampai 30 tahun. Kemudian Yesus masa 30 sampai 33 atau 33,5 dikatakan orang. Ini perlu untuk kita melihat. Karena di masa 30-33 ini, catatan Injil mayoritas berbicara tentang apa yang Yesus kerjakan di usia 30 sampai 33 tahun ini. Tahun 30 sampai tahun 30 tahun sampai dengan 33 tahun itu. Tetapi kalau di catatan 0 sampai 30 itu cukup sedikit. Tetapi ada contoh kelahirannya, bagaimana dia dikandung, baru bagaimana masa anak-anaknya ada sedikit diceritakan, baik sampai ke Mesir. Tetapi nanti akan kita lihat. Baru yang kemudian Yesus dalam hakikat kemuliaan. Berbicara kemuliaan ini artinya setelah Yesus 33 tahun, di mana Yesus mati, tetapi kemudian Yesus bangkit, menampakkan diri, baru kemudian naik ke surga, baru dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini perlu diperhatikan. Jadi ini tahapan apa Yesus ini, kehidupan Yesus ini kita lihat di sini. Jadi mulai sebelum dia jadi manusia, dia firman Allah. Makanya kan Yesus ketika dalam pelayanan seringkali berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Bahkan Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu semua menegaskan bahwa Yesus adalah firman. Kemudian setelah firman menjadi manusia, maka ada 2 bagian yang bisa kita lihat. Yang pertama, usia 0 sampai 30, kemudian 30 sampai 33. Apa dan materi kita malam hari ini ada di bagian ini yang kita bahas itu. Kemana Yesus usia 13 sampai 33 tahun. Nanti akan kita jelaskan. Baru kemudian hakikat kemuliaan itu terjadi setelah Yesus mati, bangkit ya. Bangkit menampakkan diri. Makanya Yesus setelah bangkit itu kan menampakkan diri 40 hari.
ya. Baru kemudian Yesus naik ke surga dalam kemuliaan dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Yesus di akhir zaman, apa yang Yesus lakukan? Kalau di sini kita melihat ya, Yesus di akhir zaman ini jelas dikatakan bahwa di sini dia datang sebagai hakim yang adil. Kalau kita kaitkan dengan konsep Isa di dalam iman saudara kita, maka dikatakan mereka mengaku juga Yesus sebagai hakim yang adil, terkemuka di bumi di surga. Cuma bedanya di mereka mematahkan salib, membunuh babi. Kalau kita untuk memisahkan manusia seperti memisahkan kambing dan domba. Seperti itu, artinya benar-benar dipisah. Jadi yang benar masuk surga, yang tak benar ya tidak masuk surga tentunya. Ah, jadi ini tahapan kehidupan Yesus. Tetapi topik kita malam hari ini ada di sini. Ini yang mau kita jelaskan. Oke? Jadi Yesus sebelum jadi manusia, ia adalah firman. Saya sudah jelaskan tadi, tapi ini saya tunjukkan data-datanya. Maka dikatakan Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Agar mereka memandang kemuliaanku yang engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini ya kata kuncinya di sini. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Tadi malam saya dialog dengan Muslim menjawab tentang hal ini ya. Ada dua orang bertanya, apa maknanya ini? Saya jelaskan bahwa sebelum Abraham ada, artinya gini, kemanusiaan Yesus itu memang baru ada setelah firman menjadi manusia di dalam rahim Maria dikandung. Tetapi keberadaan Yesus sebagai firman itu kekal ada di dalam diri Allah. Maka dikatakan firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Di situ. Kemudian Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega. Kenapa Yesus Alfa dan Omega? Karena dia adalah firman Allah. Firman Allah itu kan kekal. Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Kemudian Yesus mengatakan bahwa, Alkitab mengatakan bahwa oleh dia, oleh firman, Allah menjadikan alam semesta. Kalau kita kan bandingkan ini nanti dengan Kejadian 1, ya Kejadian pasal 1, itu jelas dikatakan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman dengan cara berfirman. Tetapi banyak orang masih tidak bisa membedakan antara firman dengan berfirman ya. Firman itu berbicara logos, itu pikiran, hikmat, ilmu, pengetahuan Allah. Sedangkan kalau berlogos, berfirman itu ungkapan. Artinya logos yang dilegokan atau ilmu yang diungkapkan. Kira begitu ya. Baru dikatakan ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada kembali. Jadi siapakah Yesus sebelum menjadi manusia? Dia adalah firman Allah, Allah yang maha kuasa, firman-Nya maha kuasa, dan oleh firman Allah menciptakan. Oke, sekarang firman menjadi manusia itu jelas dikatakan di dalam Yohanes 1:14. Firman menjadi manusia itulah Yesus, ia hadir dalam budaya Yahudi. Ini perlu dicatat. Jadi karena Maria itu orang Yahudi, Maria orang Yahudi, Yusuf suami Maria orang Yahudi, maka tentulah Yesus yang adalah firman menjadi manusia itu hidup dalam budaya Yahudi. Hidup sebagai seorang Yahudi. Jadi untuk memahami keberadaan Yesus dalam hakikat kemanusiaannya, maka harus memahami bagaimana budaya Israel pada zaman Yesus. Jadi harus perlu ini mematuhi budaya. Makanya kan kalau kita belajar Alkitab itu kan tidak pernah melepaskannya dari konteks, dari sejarah. Karena kitab kita itu kitab yang menyejarah. Maka iman kita itu iman yang menyejarah juga. Jadi bukan iman-imanan gitu ya. Oke, kita lihat menurut hukum Yahudi, usia seorang anak itu digolongkan dalam 8 tahap. Yang pertama itu Yelet, usia bayi, kemudian Yonek, usia menyusui, yang ketiga itu Olel, lebih tua lagi dari menyusui. Baru Gemul, usia disapi, baru Tav, itu usia mulai berjalan. Yang berikut itu Ulem, anak-anak, yang kemudian Naar, ini mulai tumbuh remaja, dan yang berikut itu Bahar, usia remaja. Jadi menurut tradisi Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 tahap ini. Yesus tentu melalui tahapan ini. Tetapi bagaimana catatan Alkitab terhadap data tentang
masa kecil Yesus. Nah, kita lihat ya, di mana? Kita lihat di sini, dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi usia saja yang dimuat, yaitu bayi, yelet, kemudian usia disapi, kemudian remaja. Tapi ada catatan ya di sini. Jadi hanya ada 3 dari 8 ini yang dicatat di dalam kitab Injil. Cuman ada satu catatan, tidak pernah Yesus waktu bayi dikasih kitab suci ya. Karena kitab suci kita itu ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Dan itu ditulis untuk kepentingan pemberitaan Injil. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus diberikan kitab suci waktu kecil, gedebuk dari langit, itu bukan Yesus yang dia dalam Alkitab. Itu Yesus yang lain. Nah, di situ itu Yesus yang lain dan tidak ada hubungan dengan ajaran kita. Yang pertama dikatakan bayi ya, bahwa ada 3. Yang pertama ini yelet, bayi yelet, kemudian usia disapi gemul, kemudian yang ketiga itu remaja atau bahar 12 tahun. Datanya di sini bahwa Yesus lahir di Bethlehem, kemudian ketika ia diserahkan ke bait Allah di hadapan Simeon dan Anna, usia 8 hari disunat. Ini ya, Yesus karena dia sebagai seorang Yahudi, memang disunat usia 8 hari. Sama seperti apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Perjanjian Abraham dengan Allah, yaitu perjanjian sunat, ada tanda darah, dan Yesus disunat. Di situ ya, baru kemudian usia 40 hari dibawa ke bait Allah. Gemul, usia disapi ya, di Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertemuan dengan Simeon dan Hana. Baru dikunjungi oleh gembala domba di Bethlehem. Ini diperkirakan 2 tahunan ini. Waktu dikunjungi ya, ini usia disapi. Usia disapi, jadi usia 40 hari dan seterusnya. Kemudian usia remaja bahar 12 tahun. Yang orang Majus datang itu diperkirakan usianya 2 tahun kebaya, orang Majus. Ya, bukan para gembala, tapi orang Majus itu, orang Majus. Usia 12 tahun dikatakan Yesus kembali ke Nazaret. Matius 2 ayat 9-23. Ketika Yesus diajak Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Jadi ada 3 catatan tentang Yesus di dalam Alkitab dari 8 catatan tadi. Tetapi apa yang ada di sini itu sudah cukup mewakili. Karena masa bayi, masa disapi, kemudian langsung masa remaja. Jadi itu catatannya. Sekarang kita lihat Yesus 12-30 tahun dalam budaya Yahudi. Pertanyaannya, mengapa Yesus muncul pada usia 12 tahun? Ini perlu nih. Mengapa Yesus muncul pada usia 12 tahun? Oke, kita lihat. Usia 12 tahun itu bagi tradisi Yahudi pada zaman Yesus begitu penting. Karena seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut dengan bar mitzvah. Jadi pada 12 tahun itu anak-anak Yahudi itu sudah disebut anak hukum. Disebut ada upacara namanya bar mitzvah. Menurut budaya Yahudi, pada usia 12 tahun dikatakan Nabi Musa meninggalkan rumah putri Firaun. Kemudian Samuel menerima suara yang berisi visi ilahi. Raja Salomo mulai menerima hikmat Allah. Raja Yosia menerima visi reformasi agung di Yerusalem. Jadi usia 12 tahun itu memang di dalam budaya Yahudi, seorang anak itu sudah melakukan upacara yang namanya bar mitzvah, menjadi anak hukum. Dan pada usia 12 tahun, Yesus sudah sangat mahir dengan pengetahuan hukum-hukum Yahudi. Bahkan dikatakan sangat cerdas oleh para pengajar-pengajar hukum itu. Jadi dalam rangkaian ritus Yahudi itu, Yesus harus melakukan aliyah, naik dan bema menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Jadi dalam ritus ini, bar mitzvah ini, maka seorang Yahudi itu harus melakukan aliyah dan bema, artinya naik dan menghadap mimbar menerima hukum Taurat, artinya kepada mereka diberikan beban untuk menjelaskan, mengajarkan hukum Taurat itu. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena itu disebut juga sebagai tefilim Sabat. Jadi acara bar mitzvah ini dilakukan pada hari Sabat. Sejak abad-abad pertengahan, usia bar mitzvah dilakukan pada usia 13 tahun, abad pertengahan. Menurut literatur Yahudi abad pertengahan, seperti Sefer Gilgulim,
Semua anak Yahudi sejak usia 12 tahun mulai menerima ruah hikmat. Dan pada 20 tahun ditambahkan baginya nisama, jiwa akal budi. Jadi dari sini sudah kita tahu bahwa ketika Yesus usia 12 tahun, dia menjadi anak hukum Taurat, anak hukum, maka tentu sampai 20 tahun juga dia masih melanjutkannya. Disebut dengan sebagai nisama, atau pada usia 20 tahun ditambahkan baginya. Jadi data-data ini sudah kita bisa membuktikan bahwa Yesus hidup sebagai seorang Yahudi dengan budaya Yahudi. Di situ ya. Jadi mulai 20 tahun ini, usia 20 tahun tersebut, seorang harus memasuki sekolah Yahudi. Oke, yang namanya Bet Midrash. Jadi yang pertama dari sini, ini anak hukum, baru kemudian di situ dilakukan tefilim sabat, baru nanti sampai 20 tahun disebut nisama, baru kemudian namanya ada Bet Midrash. Kalau di sini bar mitzvah, kemudian kalau di sini namanya Bet Midrash. Usia 20 tahun tersebut seorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi. Terus bagaimana kelanjutannya kita lihat ya. Sedangkan tahapan pendidikan Yahudi adalah sebagai berikut. Perhatikan. Coba saya kembali sedikit. Ini tahapan pendidikan apa yang kita limukan tentang Yesus ya. Kita coba bandingkan dengan tahapan pendidikan orang Yahudi. Sedangkan tahapan-tahapan pendidikan Yahudi adalah sebagai berikut. Ada namanya Mikra, membaca Taurat, ini usia 5 tahun. Tentu Yesus sudah melalui ini. Makanya di usia 12 tahun Yesus jadi seorang anak hukum Taurat, anak Taurat ya. Baru Misna itu mulai usia 10 tahun. Usia 10 tahun sampai dengan 13 tahun ini masuk sekolah 13 tahun itu jadi Talmud. Kemudian masuk kepada Midrash. Baru sejak usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum, Rabi. Kalau kita melihat di dalam catatannya, Yesus masuk kepada di sini ya, anak Talmud itu, anak hukum. Baru di sini pasti sudah dilalui. Baru kemudian Yesus usia 20 sampai 30, ini namanya Midrash, masuk. Kemudian setelah 30 tahun baru lulus dan disebut Rabi. Makanya Yesus disebut Rabi. Kenapa? Karena udah pasti dia melakukannya usia 30 tahun selesai. Alkitab memang tidak menjelaskan mengenai hal itu secara detail waktu-waktu yang dihabiskan Yesus pada masa kecil hingga dewasa. Ini catatan ya. Tidak dituliskan secara detail. Tetapi apa yang bisa kita temukan dari apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu sudah mewakili apa yang ada di dalam budaya. Kenapa begitu? Karena ya fokus penulisan daripada penulis kitab Injil itu kan bukan menceritakan tentang hal itu. Tetapi apa yang dituliskan itu sudah cukup membuktikan bahwa Yesus seorang berpendidikan. Adakah bukti bahwa Yesus pernah menempuh pendidikan imam? Ini ya, usia 30 tahun ini, 20 sampai 30 ini. Ada nggak buktinya bahwa Yesus pernah menempuh pendidikan ini? Dia lulus sebagai seorang imam atau seorang yang menjadi guru. Ada 3 fakta yang dapat dijadikan acuan untuk membuktikan Yesus menempuh pendidikan imam. Ini perhatikan ya. Ada tiga fakta yang bisa kita temukan untuk membuktikan bahwa Yesus itu memenuhi atau menempuh pendidikan imam. Pendidikan seorang rabi atau seorang guru. Kita melihat ya. Yang pertama, Yesus menempuh pendidikan imam. Kita lihat di dalam Lukas pasal ini. Lukas pasal 2, 49-51. Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Artinya begini, perhatikan frasa, mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku. Di sini ya. Saat itu Yesus mengucapkannya saat ia berada di bait suci Yerusalem. Jadi ayat tersebut apabila kita kaitkan dengan budaya Yahudi pada masa itu, maka secara tradisi kita bisa memahami bahwa setiap anak Israel harus sekolah hingga usia 17 sampai 19 tahun. Ini harus keharusan. Ya. Jadi setiap anak laki Israel harus sekolah hingga usia 17 sampai dengan 19 tahun. Wajib. Kemudian
Lalu saat memasuki usia 20 tahun, usia midras, ya, dan mereka yang mau melanjutkan sekolah teologi, ya, sekolah hukum Yahudi, boleh memasuki pendidikan keimamatan atau pengajar Taurat. Ya, pendidikan imamat Yahudi ini berlangsung kurang lebih 10 tahun. Mulai dari jabatan imam pendamping, kemudian imam muda, kemudian imam kepala. Jadi ada ini ya, imam pendamping di masa 20 sampai 30 tahun itu nanti ada imam pendamping dulu, kemudian imam muda, kemudian hingga imam kepala. Itu proses jabatan keimaman. Jadi imam pendamping, imam muda hingga imam kepala. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa selama 10 tahun dari usia 20 sampai 30 tentu Yesus mengikuti pendidikan itu. Yang berikut, bait suci menjadi tempat pendidikan imam, ahli Taurat. Maka dari itu Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku di bait suci." Maksudnya ya, dengan demikian jelas bagi kita bahwa Yesus usia 2 sampai 19 tahun menempuh pendidikan umum sebagai anak Israel yang lain, sebagaimana anak Israel yang lain. Jadi usia 12 sampai 19 tahun tentu Yesus mengikuti pendidikan Yahudi sebagaimana anak Israel lain. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi wajib. Ah ini ya. Jadi bagi orang Yahudi usia sampai 17-19 tahun wajib itu harus sekolah. Jadi di mana Yesus? Ya sekolah dia. Kenapa? Karena dia mengikuti ketetapan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kemudian memasuki usia 20 sampai 30 tahun, ia menempuh dan lulus pendidikan imam sebagai ahli Taurat di bait suci. Perhatikan ini ya. Jadi di sini Yesus 20 tahun itu tentu mengikuti pendidikan sebagai imam atau sebagai ahli Taurat di bait suci. Kenapa? Karena dari 19 tahun ini kan ada waktu ini di 10 tahun ini. Jadi 10 ditambah 19 maka masuk kepada 30. Jadi bisa kita lihat kronologi Alkitab itu luar biasa ya. Baru kemudian kenapa usia 30 tahun ia memasuki dunia pelayanan publik dengan diawali oleh baptisan Yohanes. Jadi jenjang pendidikan imam Yahudi itu ada 10 tahun, perhatikan ya. Jadi usia 17 sampai 19 tahun wajib pendidikan bagi orang Yahudi. Baru nanti masuk kepada sekolah lanjutan, sekolah teologianya, sekolah hukumnya, sekolah imam. Dari 19 tambah 10 tahun sekolahnya, maka ada jenjang pendidikan pendamping imam muda hingga imam kepala di situ selama usia 20 sampai 30 tahun. Setelah 30 tahun, baru Yesus mulai menyatakan pelayanannya di publik, diawali dengan baptisan Yohanes. Jadi jenjang pendidikan imam Yahudi adalah 10 tahun, jadi usia Yesus sudah di sini masuk. Jadi kemanakah Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Dari kronologis ini sebenarnya sudah kita temukan. Oke, coba saya jelaskan. Yesus menempuh pendidikan imam, alasan yang kedua. Alasan pertama tadi sudah jelas, yang kedua sekarang kita coba buktikan. Para alumni lulusan sekolah imam biasanya dipanggil rabi atau guru. Orang Yahudi itu tidak mungkin memanggil Yesus sebagai rabi kalau tidak sekolah. Karena orang Yahudi itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ada di seberang itu dipanggil profesor. Setelah digali, rupanya dia hanya S2. Namanya Manache Mali. Sebutan ini khas karena menunjukkan suatu jabatan. Tidak semua orang boleh dipanggil rabi atau guru. Kecuali mereka yang pernah menempuh studi teologi di sekolah-sekolah imam tersebut. Perhatikan ya. Gelar ini diucapkan oleh khalayak Yahudi pada masa itu karena Yesus pernah menjalani pendidikan sebagai ahli Taurat atau pendidikan keimaman. Ini ya. Jadi tidak mungkin asal-asal dipanggil. Tetapi karena pasti ada latar belakangnya. Jadi banyak bukti Alkitab yang membuktikan Yesus dipanggil sebagai rabi atau guru oleh masyarakat Yahudi yang bukan hanya dari kalangan 12 murid. Jadi yang memanggil Yesus sebagai rabi guru bukan hanya 12 murid. Jadi dari situ kita dapat melihat bahwa ia memang pernah menempuh pendidikan itu. Itu udah pasti ya. Yohanes 8 ayat 3-4 dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengahnya, di tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perhatikan ya, siapa yang mengatakan Rabi? Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak mungkin ahli Taurat memanggil Yesus sebagai Rabi kalau Yesus nggak ada pendidikan. Jadi kita mengikut Yesus ini yang sangat cerdas, bahkan dia maha guru ya. Jadi kita bukan ikut yang tidak bisa baca atau tulis. Bahkan ahli-ahli Taurat dan para Farisi pun segan dengan Yesus. Dan mereka juga memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Karena mereka memang tahu bahwa Yesus punya latar belakang pendidikan yang setara, bahkan lebih tinggi dari mereka. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus itu mengajar bukan seperti ahli-ahli Taurat. Karena Yesus mengajar dengan hikmat dan kuasa Allah, bukan seperti rabi-rabi yang lain. Bahkan Yesus pada usia 12 tahun sudah membuat para ahli-ahli Taurat, para imam, tercengang-cengang. Kenapa? Karena hikmat Yesus luar biasa. Itu jelas sekali ya. Jadi, Yesus menempuh pendidikan imam. Ya, kita lihat di sini apa buktinya ini. Yang ketiga kita lihat, yang kedua ini. Sekarang yang ketiga, apa buktinya Yesus menempuh pendidikan imam? Yesus mengajar di bait Allah. Oke, tidak semua orang punya hak akses untuk mengajar di bait Allah. Ini catatan. Tidak semua orang bisa mengakses untuk mengajar di bait Allah. Hanya orang yang sudah punya jabatan atau pendidikan. Jadi kenapa Yesus mengajar di bait Allah? Karena memang dia sekolah pendidikan itu. Bahkan Yohanes Pembaptis saja tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena hanya mereka yang punya latar belakang pendidikan, keimaman, dan Taurat yang boleh mengajar di bait Allah. Jadi sebenarnya ini sudah ditunjukkan. Yang boleh mengajar di bait Allah itu harus selesai sekolah. Beda dengan sekarang ya, nggak pernah sekolah pun bisa ngajar. Tapi ya udahlah, zaman udah berbeda. Dan karena Yesus mempunyai jabatan rabi, maka ia boleh mengajarkan, diperbolehkan mengajar di bait suci. Jelas. Yohanes 8 ayat 2, pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kalau Yesus bukan seorang rabi, tidak mungkin diizinkan ahli Taurat dia mengajar di bait Allah. Karena dalam budaya Yahudi yang bisa mengajar itu haruslah hanya seorang rabi. Artinya orang yang sudah sekolah. Bait Allah ini merupakan salah satu basis pelayanan Yesus ya, bait Allah. Kita lihat Yesus berulang-ulang mengajar di bait Allah. Dikatakan, Yesus tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah. Tidak mungkin Yesus diberikan kesempatan untuk mengajar tiap-tiap hari di bait Allah kalau dia tidak sebagai seorang sekolah. Jadi jelas ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai seorang rabi karena boleh mengajar di bait Allah. Kesimpulannya adalah yang pertama, dari tahapan-tahapan pendidikan Yahudi pada zaman Yesus, latar belakang agama, perhatikan ya. Jadi dari tahapan-tahapan pendidikan ini, tahapan-tahapan pendidikannya ada tadi kan? Masih ingat, nanti kita cek ke belakang bisa. Baru latar belakang agama, baru budaya, dan sosial ekonomi. Jelaslah bahwa kontroversi cerita mengenai Yesus 17-18 tahun kehidupan Yesus yang tidak tercatat sama sekali tidak mempunyai landasan yang kuat secara historis. Berdasarkan analisa yang sudah dipaparkan selama 17-18 tahun tersebut, atau saat berusia antara 12-30 tahun, Yesus dipastikan bisa dia tinggal bersama keluarganya di Nazaret. Ia menempuh pendidikan seperti layaknya anak-anak Yahudi dan juga membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Ya, tidak ada apa, sangat jelas itu. Mengapa kisah kehidupannya baru dicatat mendetail setelah usia 30 tahun? Mengapa? Sedangkan usia 12-30 tidak mendetail. Karena dalam tradisi Israel Yahudi, pada usia inilah seseorang dianggap matang untuk mengajar dan berkhotbah. Dan pada usia itulah tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia menjadi kelihatan nyata melalui pengajaran dan mujizat yang dilakukannya. Jadi usia 30. Yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin ya,
Jadi di usia 30 tahunlah Yesus menyatakan kehadirannya. Untuk apa? Jelas dikatakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, dan menggenapinya dengan kematiannya di kayu salib yang menebus manusia berdosa dari dunia. Jelas sekali. Inilah tujuan kedatangan Yesus. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus di dalam masa pelayanan usia 30 sampai 33 tahun, kurang lebih itu 3,5 tahun ya. Jadi jelas sekali. Jadi di sini dengan demikian, kalau ada spekulasi mengenai keberadaan Yesus di Tibet atau di India, baik untuk belajar Buddha katanya ya, ada yang mengatakan yoga dan sebagainya, itu ada dalam buku Tahun-Tahun Yesus yang Hilang, adalah cerita fiktif yang tidak dapat dibuktikan secara historis. Di situ. Jadi saya pikir di mana Yesus pada usia 12 sampai 30 tahun, berdasarkan data-data yang sudah saya jelaskan tadi, itu sudah cukup menjelaskan, sudah cukup untuk kita membuktikan bahwa Yesus hidup sebagai budaya Yahudi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu materi kita. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Pak, Shalom. Iya, salam Ibu. Nanya Pak, saya mau nanya. Pak, Yesus itu kan adalah awalnya itu kan dia adalah memang firman Allah kan Pak. Lalu dia turun ke dunia menjadi manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, dia itu kan firman Allah sendiri. Apa dia perlu belajar juga Pak? Gitu loh maksud saya. Itu Ya perlu. bagaimana? Buktinya dia kan belajar Bu. Dari data-data itu kan dia disebut anak Taurat. Dia disebut rabi kan. Karena begini kan. Gini Pak, dia itu kan firman Allah sendiri gitu. Iya. Dia harus perlu belajar juga ya Pak ya. Karena dia berupa wujud manusia apa gimana? Jadi seperti itu makanya gini kan. Jangan kita lupakan firman itu menjadi manusia. Betul. Jadi bukan setengah manusia. Iya. Tapi dia adalah manusia yang utuh sempurna. Betul, Pak. Nah, di situ. Jadi dia memang hidup, makanya kan dia dibesarkan. Iya. Ya nanti pertanyaannya kalau seperti itu bisa kita kembangkan. Masa dia harus dikasih ASI, masa dia harus dikasih popok, kan lucu nanti kan. Dia Pak, makanya nanya jadi, dia Pak. Makanya di situ ya. Jadi oh ya saya lupa ya, dia kan iya. apa namanya 100% manusia, 100% Tuhan. Iya. Nah terus lagi Pak, saya tanya Pak, murid-muridnya juga belajar nggak sih Pak? Yang 12 itu menempuh pendidikan juga nggak Pak? Pendidikan dari data tadi kan ada kan saya sampaikan tadi. Dia ketinggalan tuh Pak. Iya. Iya saya masuknya telat. Makanya nanya kayak orang ucil tuh. Oke ya. Iya. Ketinggalan. Ada tadi. Ini saya tunjukkan ya. Memang ada dikatakan bahwa murid-murid itu bukan orang terpelajar, tapi bukan berarti tidak belajar. Ini Bu, perhatikan ya. Di sini dia tadi. Ini dia. Saat Yesus mengucapkan ini ya. Di sini ini nih. Budaya Yahudi, perhatikan ya. Budaya Yahudi pada masa itu, maka secara tradisi kita bisa memahami bahwa setiap anak-anak Israel harus sekolah hingga usia 17 sampai 19 tahun. Itu kewajiban untuk semua orang Yahudi ya. Kalau sekarang Indonesia wajib belajar 9 tahun kan baru beberapa tahun digalakkan. Kalau di orang Yahudi, di zaman Yesus sudah ada, jadi kita udah ketinggalan jauh. Lalu saat usia 20, memasuki usia 20 tahun,
Dan mereka yang mau melanjutkan sekolah teologi ya, atau sekolah keimaman, maka mereka akan melanjut selama 10 tahun. Ini nanti baru sampai 30 tahun. Ini kalau yang ini Iya, nggak diwajibkan ya Pak ya? Yang 10 tahun ini ya Pak? Yang Ah, diwajibkan ibaratnya, yang 17 sampai 19 ya? iya, itu sudah Oh. kewajiban bagi orang Yahudi. 17, usia sampai 17, 19 tahun, wajib sekolah. Harus itu. Tapi 20 sampai 30 itu sudah levelnya. Ibaratnya kayak sekarang ini di Indonesia, wajib belajar 9 tahun dulu. Sekarang sudah dibuat wajib belajar. Kalau sekarang ini wajib belajar 12 tahun, artinya sampai SMA. Setaraf SMA kan? Iya, Nah, kalau dulu masih taraf SMP minimal. iya Kalau betul. sekarang minimal SMA. SMA. Sekarang itu sudah terjadi dulu di zaman Yesus. Wajib belajar sampai SMA, kira-kira begitu. Tetapi kalau masuk kuliah, itu untuk orang-orang yang mau kuliah. Kenapa? Karena kalau kita mau bandingkan ya, ketika Israel keluar dari Mesir, itu yang dianggap, dicatat itu kan usia 20 tahun ke atas. Iya, betul Pak. Ah, Iya, iya. jadi 20 tahun ke atas ini sudah dianggap ibaratnya itu udah dewasa lah, udah bisa menentukannya. Dia mau sekolah mau enggak, urusan berisi dari lah, kira-kira begitu. Jadi kemana Yesus? Apakah murid-murid Yesus itu sekolah? Ya budaya Yahudi seperti ini sudah Iya, wajib berarti belajar sekolah sampai ya Pak ya? pasti sekolah. Betul. Tetapi Cuma nggak apakah ngambil mereka cuma mereka tidak sampai kepada Ya, sekolah di sini. Iya. Iya, iya. Sama kan kayak di Indonesia sekarang ini kan, Iya. yang disebut terpelajar itu kan biasanya orang kuliahan. Iya. Betul Itu Pak. kan orang-orang terpelajar. Tapi kalau lulusan SMP, SMA, dibilang masih biasa. Kan begitu kira-kira budayanya. Iya. Betul. Jadi kalau orang mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu nggak sekolah, itu salah. Itu bohong ya Pak, karena sudah Ah, jelas itu tradisi Jangan dari jangan orang kita Yahudi. katakan bohong. Orangnya kurang membaca. Ya, Iya Pak, iya iya. Pak. Kenapa? Karena budaya Yahudi wajib belajar sampai 19 tahun usianya. Iya. Ini wajib belajar. Murid-murid Yesus itu kan ya pasti belajar lah. Apa Iya. mereka. Jadi Yahudi itu udah maju waktu itu ya, udah wajib belajar sampai 19 tahun. Iya. Nah, berarti Pak, berarti murid-muridnya Yesus itu kan dia akhirnya bisa mempunyai maksudnya mereka akhirnya pada akhirnya setelah Yesus diangkat kan mereka mengajar ya Pak ya. Mereka Ya, iya, murid-murid itu mereka mengajar kan. Nah, berarti iya. mereka mengajar itu dapat maksudnya hikmatnya itu ya memang dari Roh Kudus ya Pak. Maksudnya bukannya mereka karena mereka belajar seperti Yesus masuk sekolah teologi gitu kan. Oke. Ya kan? Seperti itu ya Pak. Oke, saya kasih contoh Bu ya. Ini. Kalau Yesus tadi kan, Yesus ya. Yesus kan usia 20 sampai 30 tahun. Ya. 30 tahun. Yesus kan sekolah imam. Iya, sekolah imam. Murid-murid hanya sampai 17 atau 19 tahun toh. Nah, mereka tidak lanjut ke sini, ke yang 10 tahun ini. Nah, oke. Tetapi jangan kita lupakan bahwa yang mengajar murid-murid yang hanya sekolah sampai usia 17 sampai 19 tahun ini diajar oleh Yesus yang Maha Guru. Kan Yesus yang Maha Guru di sini loh, mengajar mereka, Yesus ini. Mereka ini diajar oleh Yesus ini mereka. Jadi kalau mereka diajar oleh Yesus, maka sudah pasti pengetahuan mereka akan setaraf dengan orang-orang yang belajar 10 tahun di sini. Iya, betul Pak. Iya, betul Pak. Pasti setaraf. Kenapa? Karena yang mengajar murid-murid ini adalah Maha Guru. Ini Betul. yang sekolah, memang mereka sekolahnya sampai 17-19 tahun sesuai dengan wajib belajar dalam budaya Yahudi. Tetapi yang mengajar mereka ini adalah Yesus yang Maha Guru. Iya. Jadi saya yakin bahwa murid-murid ini menjadi orang yang cerdas. Betul Pak, setuju. Karena mereka diajar oleh Yesus. Kalau dikatakan orang nggak cerdas, ya menurut saya kurang memahami aja. Karena kita bisa memahami dari konteksnya. Iya, Jadi betul jangan Pak. dibilang, ya kita bisa melayani Tuhan, gak perlu sekolah-sekolah. Ya murid-murid sekolah sampai 17-19 tahun. Cuman memang mereka nggak sampai ke sekolah kuliahan atau sarjana lah gitu ya. Tetapi setelah mereka dari sini, ibaratnya kita buat anak-anak SMA ini, tapi dilatih oleh Maha Guru langsung selama 3,5 tahun loh. 3,5 tahun itu konteks sekarang kan udah lulus sarjana itu.
Iya. Jadi udahlah Iya. jadi nggak usah dipolemikan. Oh, murid-murid itu nggak tahu sekolah. Jangan. Karena mereka orang Yahudi. Usia Iya, iya. 17-19 tahun Kalau wajib. sekolah sih pasti ya, cuma Ada. Oke. pendidikan apa namanya yang tentang pengajaran firman Tuhannya itu mereka dapatnya dari apa Tuhan Yesus sendiri ya Pak ya Iya, sebagai iya. nabi mereka. Iya, iya. Oke, ngerti Pak. Kasih Oke, Pak. jelas ya. Ya jelas. Memang ada itu dikatakan di Kisah Rasul pernah baca. Murid-murid itu nggak pernah apa itu mereka itu orang buta huruf katanya. Padahal terjemahannya di situ sebenarnya bukan orang terpelajar gitu. Ya wajar mereka tuh berpelajar. Kenapa? Karena mereka ibaratnya kalau istilah sekarang bukan kuliahan, hanya lulus SMA ibaratnya begitu. Karena budaya Yahudi kan usia 17 sampai 19 tahun toh. Iya. Iya. Betul, Ah, Pak. Tapi kalau menurut saya, Pak, kita udah baca dari ayat maksudnya Yesus kan sama dengan murid-muridnya, Yesus banyak mengajar. Kalau menurut saya sudah jelas sih kalau kita baca firman ya, Pak, ya, dari perjanjian baru ya. Kan Yesus banyak mengajar dan di situ banyak murid-muridnya. Saya rasa mereka tahu, bahkan Yesus sendiri kan bilang sama murid-muridnya, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, itu udah jelas sih kalau menurut saya. Itu aja sih, Pak. ada yang mau bertanya teman-teman? Ada lagi mau menambahkan apa yang kita pelajari hari ini? Halo? Wah, ini jadi kayak diam ini. Hening Cipta mulai. Pada ngikutnya Bingung kali telat, Pak mau nanya apa Pak? Soalnya karena masuknya udah telat. Jadi enggak, bingung maksudnya nggak yang ngikutin lain. dari Pak depan. Stefanus kali tuh mau tanya itu kenapa Yesus sekolah? Pak Stefanus mau nanya enggak? Oh iya Pak, tadi Pak, saya tak pernah dengar bahwa satu lagi Rasul Paulus ya Pak. Rasul Oh Paulus itu ya. kan ya itu tapi dia bukan termasuk 12 murid Yesus ya. Nah itu dia katanya belajar pendidikannya juga tinggi ya Pak ya. Rasul Oh Paulus iya, itu. dia nanti Ah, kapan-kapan kita bahas Paulus ya. Tapi yang pasti dia oh, orang terpelajar ya. Berasal dari sekolah terbaik, dari guru terbaik, dan murid terbaik. di mana Pak? Di Mesir ya? Apa di mana? Nanti kita bahas waktunya ada khusus untuk Paulus. Oh, Dia iya iya. sekolah Gamaliel kan, Gamaliel gurunya itu sekolahnya itu. Hmm, Nah itu. iya iya. Dia orang cerdas. Jadi Hmm, saya katakan Tuhan memakai orang-orang yang cerdas. hmm, betul Pak. Tetapi orang-orang yang cerdas di mata Tuhan, kadang di mata dunia ini tuh orang bodoh. Makanya dikatakan oleh Paulus, yang bodoh bagi dunia itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang cerdas yang dipandang oleh dunia. Iya. Ya boleh dikatakan kan para murid-murid Yesus itu kan bukan tergolong orang-orang yang akademisi, Iya. tetapi karena mereka dibimbing, dibina, dilatih oleh Yesus, Hmm, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang cerdas itu, orang-orang yang tidak cerdas lah dikategorikan itu, dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang dikategorikan cerdas. Kenapa? hmm. Contoh kayak ahli-ahli Taurat, kan mereka kan Iya. orang-orang cerdas sebenarnya. Tapi karena hikmahnya dari dunia, ya nggak berlaku, nggak dipakai. Nah gitu. Nggak berkenan di mata Tuhan maksudnya. Jadi sombong ya Pak ya Iya, mereka. Jadi lupa diri. makanya makanya jadi begitu. Iya iya. Betul. iya. Oke, ada lagi teman-teman? Ya siapa lagi yang mau bertanya? Ibu belajar, Mas Didik. Mau tanya nih Pak, Ya monggo, Silakan, monggo, monggo, monggo. silakan Pak Harun, silakan Pak Harun. Yesus belajar, ya tentu ini kan memberikan teladan ya bagi kita dalam statusnya sebagai manusia. Kita butuh belajar, butuh pendidikan, karena itu sangat penting. Nah, ini sekarang jadi persoalan, Pak Erben, ini sudah posisi belajar loh. S1 malah S2, S3. Tapi dalam pengajarannya tidak seperti yang dimaksud oleh firman itu sendiri. Misalnya kan kalau Injil itu kan dengan kekuatan Allah, hikmat Allah gitu. Tapi banyak
sekali sekarang melenceng ya, kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu, begitu loh Pak. Perkataan-perkataan yang filsufnya kosong gitulah istilahnya. Padahal mereka sudah belajar kan? Bagaimana menurut Pak Erben tuh? Oke Pak, iya lanjut Pak. Masih ada lagi Pak? Itu aja Pak. Iya, jadi kalau masalah itu kan Pak kembali kepada orangnya. Karena kalau kita katakan itu oknum lah, oknum ya. Ada juga orang sekolah teologi yang mungkin dia kurang berdoa sehingga kurang menerima tuntunan dari Tuhan, bisa saja. Karena toh juga banyak juga orang-orang teologi yang dipakai Tuhan. Jadi tidak bisa kita buat mengeneralisis Pak. Cuman dari apa yang sudah kita pelajari ini artinya gini, kita harus belajar, kita harus meneladani Yesus, kita harus menyelesaikan dan kita harus mendorong generasi anak-anak kita juga untuk menjadi orang-orang yang terpelajar. Supaya mereka punya ilmu terpelajar, punya karakter yang terpelajar, punya masa depan yang terpelajar semuanya di situ. Jadi saya katakan masalah seperti yang Bapak sampaikan tadi itu kasustik ya, kasustik. Ya namanya juga Pak, kasus harus kita telisik dulu. Mengapa ada seorang mungkin doktor teologi tapi pengajarannya garing? Kenapa? Ya bisa saja dia nggak bisa mengaplikasikan pengetahuannya. Itu sih Pak, jadi nggak bisa kita mengeneralisir. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, silakan. Itu aja dari saya Pak. Halo, Silakan teman-teman yang lain teman-teman, kalau ada misalnya yang mau lain? tanya. Memang ada banyak sih Pak, apalagi kan yang ada semacam beredar kayak kayak yaitu yang umum ya Pak ya, kayak Yesus Iya, yang ke India lah. Nah, itu kayak begitu tuh Pak. iya, Makanya ya dikaitkan sampai seperti itu bahwa Yesus pernah ke India begitu loh Pak. Informasi-informasi itu yang justru menyesatkan. iya. Ya mungkin ini Pak, mungkin terlalu sibuk mencari pengetahuan firman Tuhan tapi sampai lupa tugasnya sebagai pelaku firman Tuhan juga. Oh iya, artinya makanya kan sebenarnya kita orang Kristen ini harus seimbang ya. Jadi hidup yang seimbang itu iya. Berteologi tinggi-tinggi iya. Tetapi mengaplikasikan teologi yang real juga dalam dunia nyata itu harus. Jangan sampai orang hanya berteologi belajar, tapi tidak punya waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan, kan kurang bagus juga toh. Jadi walaupun kita kayak gini belajar di sini, ibaratnya ada pengetahuan, tapi kan kalau nggak dekat dengan Tuhan, nggak ada persekutuan pribadi, ya garing juga toh. Betul, Iya, betul Pak. Iya Nah, betul Pak. Iya. Setuju. makanya kalau saya pribadi sih di keluarga, pagi itu wajib doa bersama. Kalau malam istri sama anak yang dua bersama, saya ngejum terus. Kejar tayang ya Pak ya. Pak Erben Bukan, kejar tayang. saya bukan kejar tayang sebenarnya. Karena banyak juga orang diberkati melalui saya berdiskusi, berdialog. Iya, Betul, Pak. amin. Ceritakan Betul, Pak. Injil Amin. itu. Hmm. Kalau masalah berkat ada sih ada. Cuman intinya kan banyak orang diberkati. Iya betul Pak. Banyak orang komen terima kasih Pak Erben katanya Iya. kan ya saya bahagia itu. Hmm. Ya, aku udah bilang sama istri kalau malam kalian berdua lah. Tapi kalau pagi wajib harus ikut harus bersama. Karena Iya. apapun ceritanya jangan sampai kita di YouTube ini hanya kejar tayang ya. Tapi kita harus kejar jiwa juga. Betul Pak, setuju. Setuju, Nah setuju. itu si Deddy Q ada tanya dia. Ya Pak Didi tanya itu Pak. Oh, Di chat Pak. kenapa Yesus menempuh pendidikan imam? Kan Yesus bukan keturunan Lewi. Kalau keturunan Lewi kan udah otomatis. Tapi kan pada zaman Yesus itu kan tidak semua orang yang mempelajari. Jadi gini, mempelajari hukum Taurat itu kan bukan hanya orang Lewi. Lewi itu dia fokusnya itu adalah pada hukum kurban. Tapi bukan ya mempersembahkan kurban. Tapi pada zaman Yesus kan semua orang boleh mempelajari itu semuanya. Iya. Tetapi jangan lupa juga
Yesus itu kan imam besar. Imam besar menurut peraturan Melkisedek, kan kita udah pernah bahas. Iya, betul Pak. Ah, imam besar pertama kali dalam catatan Alkitab kan Melkisedek. Dan Melkisedek ini menjadi imam besar sebelum ada suku Lewi. Jadi Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, artinya Yesus itu bukan suku Lewi juga. Sama seperti Melkisedek bukan suku Lewi. Kan kita udah pernah bahas itu. Iya. Jadi kalau Yesus belajar itu ya justru itu menggenapi keimamatan Yesus bukan berdasarkan perjanjian Lewi, tapi berdasarkan perjanjian Melkisedek. Itu. Gimana Bro Didiki? Bisa? Iya Bro Pak, Didiki? thank you. Thank you Pak. Oh, oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang memberikan masukan atau... Nah itu Pak, Ibu Eri nanya, apa dasarnya kira-kira usia 33 tahun Yesus wafat? Iya, karena dalam catatan sejarahnya memang kan Yesus melayani hanya sekitar 3,5 tahun ya. Dan itu diperkirakan tahun 29-30 Masehi itu meninggal. Karena Yesus lahir itu ketika digali lagi catatan sejarah, itu di kisaran 4 atau 5 sebelum Masehi. Di situ. Jadi Yesus bukan lahir tahun 0 Masehi. Memang tahun Masehi ini tadinya kan berpikiran bahwa Yesus lahir 0 Masehi, itu awalnya tahun Masehi. Tetapi kemudian ada penelitian terbaru, itu tidak tepat. Jadi Yesus melayani 3,5 tahun. Ada kok catatannya bisa digali sejarahnya itu. Berarti ada catatannya. Tapi banyak orang bilang ke India kan sebelumnya Pak. Oh iya ada. Tadi maksud saya tanggung. Kan kalau mencari ilmu setinggi-tingginya itu kan ke negeri Tiongkok. Kenapa nggak ke Tiongkok dibilang Pak? Iya ya. Negeri Cina Pak ya, cari ilmu ke negeri Cina. Ke negeri Cina. Kalau enggak sekalian aja ke Tanah Batak. Aduh kena toba dong. Jadi Yesus nanti bukan hanya naik perahu di Danau Galilea, tapi naik perahu dia di Danau Toba. Kan? Keren kan Pak? Keren. Nggak mau Pak. Tuhan Yesus nggak mau lagi ke Danau Toba. Karena kan pernah ibu-ibu gini nanya dia waktu dia naik perahu itu diminta ongkos sama dia kan itu. Wah, kok mahal kali katanya. Loh, ya iyalah. Itunya menurut harga di sini kan gitu. Loh, aku jalan di atas air aja nggak ada apa-apa, nggak masalah ini katanya. Gitu. Jadi nggak mau lagi dia itu ke Danau Toba Pak. Karena apa? Bayar. Lebih dia jalan di atas air. Gratis. Iya. Wah, Pak Harun bagus. Ya itu just kidding lah ya. Iya. Di luar konteks. Oke, silakan siapa lagi yang mau menambahkan topik kita ini? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, ini saya mau menanggapi itu Pak ya, yang tadi tentang hamba Tuhan. Tadi Pak siapa tadi? Itu begini, yang saya tahu kan kalau menurut saya sih itu bisa saya sambungkan tentang kasih ya. Yang saya tahu saya pernah tahu itu hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu kan sebetulnya yang pertama banyak kasih, suka mendoakan jemaat atau orang lain gitu kan. Waktu itu kan ada sedikit masalah dengan orang luar kan. Seharusnya dia menjadi contoh yang bagus lah, yang baik. Malah dia marah-marah, ngajak berantem, ngomongnya ndak karu-karuan gitu. Akhirnya orang luar itu komennya begini,
sebagai pendeta nggak bisa buat contoh yang bagus. Ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya nggak karu-karuan. Apakah itu sebagai guru, kata orang yang di luar itu? Saya itu waktu itu kan lihat kan. Habis itu dia ngomongnya begini. Ya enggak seperti itu juga sih. Namanya manusia, saya masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, gitu kan. Kalau menurut saya sih hal seperti itu sangat disayangkan, begitu kan. Di situ juga orang-orang luar itu berkata sama saya begini, apakah semua orang Kristen itu kayak gitu ya? Pendetanya sikapnya kayak gitu. Apalagi anak buahnya kan gitu, termasuk jemaatnya. Itu ya enggak juga sih. Itu orang-orang tertentu mungkin dia kurang baca firman Tuhan, atau ketika dia sekolah di teologi itu kurang memahami pelajaran yang diberikan kepada dia. Saya bilangnya cuma gitu. Itu menurut Pak Erben itu gimana ya cara untuk penjelasannya itu? Terima kasih. Yang pertama yang harus kita tegaskan ya, Iya. patokan untuk menilai kekristenan itu bukan orang Kristen, tetapi pribadi Yesus sendiri, ajaran Yesus sendiri. Jika ada oknum Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, jangan salahkan kekristenannya. Betul, Pak. Jangan Iya. salahkan Iya. Yesusnya. Dia yang salah. Iya, Saya katakan, Yesus mengajarkan kasih. Yesus mengajarkan mengampuni. Yesus mengajarkan berbuat baik. Yesus mengajarkan kesucian, kekudusan. Lantas kalau ada orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, apakah Yesus yang kita salahkan? Apakah ajaran Yesus yang kita salahkan? Tentu tidak. Contoh ya, contoh. Di Indonesia ini ada hukum yang sangat bagus. Mencuri, merampok, semuanya masuk penjara, dihukum. Apakah ketika banyak orang mencuri, banyak orang merampok, maka dimasukkan penjara, kemudian kita salahkan hukumnya? Kan tidak. Yang harus kita salahkan adalah orangnya. Tetapi nasihat juga buat orang Kristen. Saya pernah membaca pernyataannya William Barclay, katakan begini. Kristus dapat dimuliakan oleh para pengikutnya, oleh karena para pengikutnya. Tetapi Kristus juga bisa terhina oleh karena para pengikutnya. Karena kita ini kan sebenarnya pancaran atau pantulan dari kemuliaan Kristus. Jadi, ya kita itu contoh. Kalau kita orang Kristen hidup baik, hidup benar, hidup jujur, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka yang dimuliakan Kristus. Tapi kalau kita hidup aut-autan, hidup kacau balau, maka orang katakan, percuma lah itu Kristen. Kristen apa itu? Yesusnya apa itu? Itu. Jadi artinya, ini menjadi teguran juga bagi kita orang Kristen. Supaya kita menjadi garam dan terang. Supaya kita menjadi saksi. Maka dikatakan oleh Paulus itu ya dalam suratnya di Korintus, kamu adalah suratan Kristus yang terbuka. Artinya seharusnya melalui diri kita, orang harus mengerti siapa Yesus. Melalui diri kita, orang melihat kasih Yesus. Melalui diri kita, orang mengalami kebenaran Yesus itu. Itu yang seharusnya. Tapi kalau ada orang Kristen nggak mencerminkan itu, salahkanlah orangnya. Karena bukan Yesus yang salah. Yesus benar. Justru orang itulah yang tidak mencapai kesempurnaan. Tapi beda, Pak. Kalau ada orang menceraikan istrinya, tapi karena diperintahkan untuk menceraikan di dalam ajarannya, yaitu yang disalahkan ajarannya lah. Jangan orang yang salahkan. Nah itu. Kalau ada orang membunuh atas dasar agama, tapi karena itu diajarkan agamanya, jangan salahkan orangnya. Yang salah yang mengajarkannya. Betul, setuju Pak. Nah, tapi kalau Yesus nggak pernah mengajarkan, orang melakukan, kita salahkan Yesus. Ya itu namanya otaknya terbalik itu. Nah, orangnya Pak yang iya, orangnya otaknya terbalik gitu. Iya. Salahkan ibu. Iya. Makanya sampai sekarang itu dia itu pandangan dari umum itu ya, di mata umumnya dia itu tidak jadi pendeta yang baik. Jadi pendeta yang asal-asalan katanya gitu ya itu. Aduh. Padahal itu diurapi ya Pak.
pendeta itu diurapi kan Pak? Tapi Aku ini ada di YouTube ini ya yang komen-komen kayaknya orang Muslim. Iya. Dibilang mereka gini kan, Tuhan kok belajar Iya, katanya. betul Pak, saya baca tuh. Saya kasihan lihat mereka ini. Nanti Betul. teman-teman Muslim, mengapa Tuhan Yesus belajar? Apa bedanya kata Tuhan dengan Allah? Kalian pelajari. Kemarin saya sudah membimbing Gurunda Juma itu. Cuman ya kalian otaknya nggak nyampe ya, minta maaf aja ya. Aku kasihan aja lihat kalian. iya. Aku kemarin waktu sama Juma itu udah kujelaskan loh arti kata Tuhan. Jadi gini ya, saya kasih cerita sedikit aja deh, nggak usah presentasi. Jadi gini, untuk kawan-kawan yang ada di YouTube ya, kata Tuhan itu kan etimologinya kan berasal dari kata Tuhan. Bahkan kata Tuhan ini pertama kali digunakan oleh gereja loh. Ledecker itu, oleh gereja, bahkan ada kamusnya itu. Oke, tunjukkan aja deh. Sebentar ya. Supaya teman-teman Muslim mengerti ya. Katanya Jadi- yang KW yang belakangan yang asli Pak katanya. Mana mungkin asli belakangan, aku ya heran. Maksudnya sinetron Pak. Jagoan kan Oh, keluar iya. belakangan. Oh, itu sinetron. Sinetron itu kan nggak nyata. Karya fiksi. Ini ya, ini lihat ini. Jadi kata Tuhan dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang kata Tuhan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja Adolf Heuken. Jadi kata Tuhan itu artinya atasan, penguasa, pemilik. Yesus penguasa. Betul. Kenapa? Karena Yesus Matius 28 ayat 18. Berkuasa di bumi di surga. Yesus pemilik hidup kami, pemilik surga. Betul. Di situ. Kalau sebentar kita lihat ya sejarah KBBI supaya mereka ini tahu sejarah sedikit. Sejarah KBBI diterbitkan. Ini perlu dikasih tahu sama mereka Suruh belajar supaya Pak. Nggak mau belajar sih. ini. Jadi kalian belajar. Iya. Kalau kalian pakai kata Tuhan dalam KBBI, menilai kata Tuhan dalam Alkitab nggak nyambung. Perhatikan ini. Kamus yang diterbitkan Sangat Kongres Bahasa Indonesia kelima 1928 bernama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini 1988. Pertama kali itu 1981. Kemudian 1983 dan ini kemudian 1988. Alkitab sudah diterjemahkan 1974. Oke ya. Kalau ini kalau kata Tuhan sudah digunakan gereja 1974. Sedangkan KBBI itu baru ada 1988. Mana lebih tua? Gereja kan? Betul Pak. Jadi kalau di kata Tuhan dipakai gereja itu artinya kepada penguasaan. Sedangkan Tuhan di KBBI itu artinya sama dengan Allah. Nggak nyambung. Kita lihat dulu sekali lagi ini apa nih. Suruh sekolah Pak. Tahun penerjemahan Alkitab. Jadi ini ya, aku kadang tahun penerjemahan Alkitab itu mulai 1912. Yang kita pakai sekarang itu yang terjemahan biasa itu 1920 1974. Tapi udah mulai 1612. Sejarah penerimaan Alkitab. Ini kita lihat. Supaya teman-teman yang apa ini saudara kita ini cerdas. Ini lihat ya. Ini terjemahan yang biasa kita pakai itu 1974 ini. Ini bahasa Indonesia. 1974. Penerjemahan Perjanjian Baru Persatuan Alkitab. Ini nih. Ini lihat. Ini dia yang kita pakai. Alkitab terjemahan baru ya. Yang kita pakai ini, yang biasa dipakai. Itu 1974. Coba lihat. 1974 kata Tuhan sudah dipakai oleh gereja. Sedangkan KBBI baru ada 1981. Jaraknya berapa tahun? Oh, jauh. 5 tahun. Iya, betul. Jadi nggak mungkin lah kita pakai KBBI lagi menilai arti kata yang sudah di Alkitab ini. Makanya yang membuat KBBI itu salah, nggak mau pertimbangkan latar belakang etimologi kata ini nih. Asal dibuat aja, padahal orang-orang cerdas. Kecerdasannya apa? Cerdasannya memperangus sejarah itu. Kurang Oke. belajar Pak, bukan kurang piknik. Iya, kurang. Makanya aku bilang.
Jadi etimologi kata Tuhan itu nggak dipertimbangkan oleh para pembuat KBBI. Jadi mudah-mudahan lah. Jadi kata Tuhan itu artinya itu kan penguasa ini, penguasa, pemilik, Tuhan atau atasan. Ya Yesus penguasa di bumi di surga. Makanya kami nggak mengikut lagi yang ada di kuburan, biar tahu kalian. Iya. Kalau Yesus masih di kuburan, nggak naik ke surga, dia nggak mau aku ikut Yesus. Betul, Pak. Setuju, Pak. Apa bedanya dengan nenek moyang saya di kuburan juga? Iya. Tapi karena Yesus datang dari surga kembali ke surga, nggak ada lagi gue temukan orang seperti itu. Iya. Mau kau bilang pun manusia itu, manusia yang mana yang hidup 2000 tahun di langit sana? Kau pikirkanlah, ini para polemikus ini. Mereka Iya lupa, kan? Pak. Iya, polemikus ini. Manusia mana yang hidup 2000 tahun di langit? Iya. Kalau bisa hidup, nanti datang di akhir zaman. Ya udah, karena nggak ada lagi, udah berarti Yesus lah yang terbaik. Ya udah, Betul, setuju. selamat datang di kebenaran. Ups. Kukutip kata-kata siapa? Calvin Slayer, kolok-kolok. Kurang belajar, Pak, bukan kurang piknik. Aduh. Iya. Masih ada mau disampaikan teman-teman? Itu Karena Pak Didi apa bilangnya, Yesus kan sebagai manusia semua dilakukan di bumi sebagai manusia dalam rangka kegenapan saja. Sedang beda sama yang nggak punya roh. Udah mati mana bisa belajar. Mas Didik. Lihat Mas Didik. ya pertanyaannya sekarang sama mereka kita tanya, Isa di dalam iman mereka itu 12 tahun kemana aja? Nggak ada. Dikasih kitab, kita yang dikasih waktu bayi itu di mana? Nggak ada. Kadang ini mereka suka berpolemik. Dimakan mbek, Pak. Ya semoga lah mereka ini segera sadar teman-teman ini ya. Amin. Ya, kalau mau Ya, cerdas berdoa. makan daging babi lah. Itu mah anti setan. Ini kan minyak goreng lagi langka. Siapa tahu nanti terpaksa dihalalkan pakai minyak Ini babi. mungkin Siapa tahu. salam semuanya. Ya. Ya malam, salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini memang mungkin di luar konteks ya. Kemarin kalau nggak salah kemarin ya Suma itu kan membahas soal gimana Yesus mengusir roh jahat dari tubuh Gideon. Dari tubuh siapa? Tubuh seseorang legion. Legionnya. Itu kan dia mempermasalahkan kota Gedara dan Gerasa. Di Injil Markus kan menulis kota Gedara, sedangkan di Matius dan Lukas kan Gerasa. Itu dia nggak melihat konteksnya. Aku udah pernah ditanya orang dulu pertama kali waktu aku dulu pernah pembina rohani di penjara LP kelas 1 Medan. Apa ini? Kalau dibaca teliti jelas kok. Iya, Coba kan? di mana itu? Bisa kok dicari itu. Gerasa. Apa itu, Pak? Nah ini di Lukas 5 ayat 1 dengan Markus 5 ayat 1 dengan Lukas 8 26. Baru di situ dikatakan gini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Gerasa. Iya. Kalau di Lukas 8:26 Gedara mana itu? Itu Markus. Markus berapa? Markus 5. Oh, yang ini ya. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Kemudian setiba di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Kan ada ini, daerah orang Gadara dengan daerah orang Gerasa. Saya bisa share screen yang ini ya? Bisa. Nggak bisa saya, belum jadi host. Bisa kok share screen kayaknya. Udahlah, nanti kita bahaslah topik ini. Kita fokus ke yang tadi aja dulu. Ya, di luar konteks. Iya. Kemarin sih cuma itu. Lanjut, Bang. Pak, Oke. itu ada yang nanya lagi Kak Eri Iya. di chat.
Mengapa Yesus tidak diterima pelayanannya di kotanya sendiri, tetapi mereka menolaknya? Apakah Oh, pemahaman mereka semata-mata bahwa Yesus itu hanya anak seorang tukang kayu kah? Itu pertanyaannya, Pak. aku pernah bahas ini, tapi cari dulu datanya ya. Yesus ditolak. Harus kucari dulu datanya. Aku udah pernah bahas mengapa Yesus. Tapi kalau dibaca di data itu sebenarnya sudah cukup jelas ya. Karena mereka kecewa bahwa mereka tidak, bukan kayak dia ini anak Yusuf, tukang Orang kayu dan lain. nabi. Iya, jadi mereka melihat Yesus hanya dari sisi kemanusiaannya. Tidak pernah melihat bahwa Yesus itu sebagai seorang Mesias yang datang dari Allah di situ. Jadi mereka hanya melihat. Dampaknya itu kan akhirnya di daerah itu kan dibuat. Maka Tuhan membuat sedikit sekali mujizat di situ kan. Akhirnya dia pergi ke daerah lain. Waktu itu saya bahas itu artinya dampak dari penolakan orang lain itu. Kenapa? Jadi orang-orang itu kan menolak Yesus. Akhirnya orang-orang yang mengasihi Yesus pun akhirnya jadi berdampak. Jadi orang yang menolak Yesus itu berakibat kepada orang yang menerima Yesus. Karena akibatnya kan waktu itu orang-orang yang percaya kepada Yesus ya tidak menikmati banyak lagi pengajaran dan perbuatan Yesus. Jadi mereka menolak itu karena termasuk juga kan orang-orang Yahudi mengapa menolak Yesus? Karena konsep mereka tentang Yesus itu kan Mesias yang datang seperti Raja Daud. Tetapi mereka lupa bahwa Mesias yang datang yang dijanjikan Allah itu adalah yang membebaskan. Yesaya 53 mereka tolak. Sampai hari ini kan orang Yahudi menolak Yesaya 53 bahwa Mesias itu harus menderita untuk menanggung dosa. Menderita Sama harus seperti ahli Taurat itu ya Pak? Iya. Jadi mengapa mereka menolak Yesus? Karena cara pandang mereka kepada Yesus itu melihat dari sisi kemanusiaan mereka, melihat dari segi budaya mereka itu bahwa Yesus itu bapaknya Yusuf kok kayak gini nih. Kan biasanya itu orang-orang yang sirik. Jadi gini ya, ada kan orang-orang yang tidak, ada orang-orang tertentu yang tidak suka orang lain menjadi hebat. Kan ada kayak gitu. Apalagi orang yang sesatu kampung dengan dia. Iya bisa, jadi jengkel dia. Itu nggak suka gitu. Iya. Misalnya contoh kita sekampung, itu banyak orang nggak suka, aku udah tahu kulit luarmu gitu, aku udah tahu gitu. Dia nggak mau mengakui orang itu punya kemampuan gitu mungkin. Iya betul. Kebanyakan seperti itu yang terjadi misalnya. Ya saya kasih contoh ya. Kenapa saudara-saudara kita para polemikus itu tidak menerima kematian Yesus? Ya karena keinginan mereka itu bahwa Yesus itu mengampuni dosa nggak usah mati, ngomong aja. Itu kan keinginan mereka. Tapi masalahnya kan apa yang dikerjakan Yesus kan keinginan Bapa di surga. Betul. Sekarang pertanyaannya, mau Tuhan yang ikut keinginan kita atau kita yang ikut keinginan Tuhan? Ya, mereka kan terbalik Pak. Ya, Pak. Ya mereka beda. Apalagi nanti kalau saya bahas tentang mereka kan saya tanya begini. Mereka kan setiap ada kebutuhan baginda itu kan turun ayat. Setiap ayat yang turun itu kan berkaitan dengan kepentingan baginda. Kalau kita kan enggak. Iya, betul, Pak. Jadi kehadiran Yesus ke dunia ini adalah kepentingan Allah untuk menyelamatkan kita. Betul. Karena Allah mengasihi kita, maka dikatakan gini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi enggak dikatakan begini, karena begitu besar kasih manusia akan Allah, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, enggak. Tapi dibilang karena begitu besar kasih Allah, bukan karena kasih kita Allah mengasihi kita. Justru karena kasih Allah lah kita mampu mengasihi Dia. Betul. Jadi artinya gini, cara berpikirnya itu terbalik. Jadi contoh, Allah menjanjikan Mesias hadir sebagai manusia yang menebus dengan penderitaannya, dengan pengorbanannya. Tapi orang Yahudi mau Mesias yang datang seperti Raja Daud, super power. Yang nggak nyambung, membangkang. Betul, makanya Pak. Israel dihajar kan tahun 70 kan, Bait Allah hilang sampai hari ini nggak bisa dibangun. Jadi di situ. Jadi sekarang itu mereka itu sama polemikus itu juga. Mereka mau, kenapa harus Yesus mati? Kan itu nggak bagus. Masa Yesus anaknya yang dikasihi dimatikan? Kan bisa tinggal diampuni.
Ya suka-suka mula. Tapi masalahnya program Aku Allah itu heran. apa? Aku Jadi juga gini. heran Bang Erban. Iya. Jangankan RT6 mati, ini Pak. umat-umat Muslim ini mengatakan Isa itu Mesias atau Al-Masih ya. Sedangkan orang Yahudi tidak mengakui, yang artinya penganut Yudaisme itu nggak mengakui Yesus itu Mesias atau Al-Masih. Gitu loh. Ya mungkin karena pemikiran orang Yahudi berharap Mesias itu dengan kemegahan, Iya itu dengan tuh. Jadi raja, Betul. ya. Jadi raja. Jadi raja. Ya, kalau Yesus dibilang nggak Jadi perlu aku mati, jangankan soal mati nggak mati. Yesus pun mampu ngangkat kayu salib segede gitu dengan satu jari, mampu. Masalahnya kan gini kan, Yesus kan ngomong begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan Iya. pekerjaannya. Betul, Pak. Jadi memang Bapa sejak awal menjanjikan hadirnya Mesias sebagai penebus. Dan penebusan itu kan selalu ada tanda darah toh. Kejadian 3:21. Makanya umat perjanjian lama itu kan setiap mereka datang kepada Allah untuk memohon belas kasihan, untuk memohon perkenanan, untuk memohon ampun, selalu dengan ada darah. Tetapi berapa kali saya coba jelaskan ini kepada saudara sebelah, nggak nyambung. Tahu kenapa? Karena bagi mereka Karena mereka hukum perang, Pak. bukan, Pikirannya perang. bukan. Karena bagi mereka hukum kurban itu kan bagi-bagi daging, potong kambing. Bagi kita kan beda. Itu kan berbicara tentang ada materai Lahiriah, perjanjian. makan, Pak. Berarti pengertiannya secara lahiriah. Iya, jadi konsep kurban di mereka dengan konsep kurban di kita itu tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, malah bertolak belakang. Betul. Jadi sehingga mereka tidak memahami. Kalau mereka orang yang cerdas harusnya memahami iman Kristen pada konteks Kristen, Iya. memahami iman Muslim dalam konteks Muslim. Kemudian pengetahuan ini disebarkan kepada semua orang. Orang menentukan pilihan, yang mana yang tepat, mana yang benar, mana sih dikritik. Ini mereka maunya, aduh, aku kadang heran. Tapi umumnya begini, Pak, berusaha mempelajari Alkitab, tapi dibandingkan dengan pemahaman RT sebelah, nggak nyambung. Iya, Kalau mau betul. belajar Alkitab, Nggak fokuslah bisa. di Alkitab. Jangan berusaha membandingkan dengan kitab lain, tidak akan paham. Iya. Ada juga yang mengatakan begini, Yesus itu nggak adil katanya gitu. Kenapa nggak adil? Itu contoh, iblis itu kan ciptaan dia. Kenapa dia diusir gitu? Dia Ini ada lagi siapa ini si Vivi. Mengapa Oten percaya dongeng Tuhan nujul ke bumi? Coba kau cari dulu ayat di Alkitab, ada nggak dikatakan Tuhan menjadi manusia di Alkitab? Sampai kepala kau jadi telapak kakimu nggak akan kau temukan itu. Yang ada di Alkitab itu firman Allah menjadi manusia. Betul. Firman yang menjadi manusia itu diberikan kuasa di bumi di sorga. Kepenguasaan dari firman yang menjadi manusia itulah ketuhanannya. Karena Tuhan itu penguasa artinya. Iya. Bahasa Inggrisnya Lord. Kalau bahasa Arab penggunaan kata Tuhan ini mirip dengan kata Rob. Saya udah ngulang-ngulang kok diskusi dengan saudara Muslim. Kata Rob itu dipakai kepada Firaun. Dipakai juga ada kepada Yusuf, bahkan kepada malaikat. Tapi dipakai juga kepada Allah SWT. Itu Rob loh. Sama seperti itu juga arti kata Tuhan. Kata Tuhan itu bisa dipakai kepada Yesus sebagai Mesias, bisa kepada Allah Sang Pencipta. Sama seperti kata Gusti dalam bahasa Jawa. Gusti Allah kata orang Jawa. Tapi ada juga Gusti Prabu. Apa Gusti dua-duanya ya? Gusti itu gelar. Tuhan itu gelar. Aku udah jelaskan sama kalian, makanya belajar sejarah deh. Pikir Tuhan tuh bahasa Al-Quran kali. Iya makanya. Ya. Jadi konsep Quran dengan konsep Alkitab nggak ada hubungan. Iya. Biarlah Quran dipahami oleh orang pencinta Quran. Iya. Biar Alkitab dipahami oleh yang cinta Alkitab. Kalau kalian pengen tahu, masuklah ke room. Saya jelasin. Itu toh. Betul, Pak. Ya aku pun kalau masuk room kalian mau nggak ajarin aku Quran? Kan nggak mau kalian. Aku udah berapa kali masuk. Tanyakan kita. Aku nggak ada lagi room Muslim yang nggak aku masuki. Cuma kalau datang paling mereka bertanya, ditanya mereka marah-marah. Enggak, Pak. Lagi juga kalau dijelasin sama Pak Erben, mereka kayaknya seolah-olah kita itu harus memahamin apa yang dia tanya.
dijelasin sama Pak Erben. Tapi mereka ngotot, kan lucu gitu loh. Iya, itulah mereka. Jadi Mereka harus memang apa kata selalu dia, begitu kan lucu. mempersoalkan kalimat Allah yang dibuat ditulis dalam Alkitab. Contoh seperti itu. Hal-hal Nah, kecil ya yang aku tidak kemarin kita. masalah kata Allah itu bro, aku udah ngomong sama si Rizky itu kan yang sok-sok bisa bahasa Arab itu, bahasa Ibrani dia sok-sokan. Udah kuliah di ini kemarin itu dia. Data aku kan ada manuskrip tahun 512 bahwa kata itu sudah dipakai orang Kristen. Tiba-tiba dipakai dia data tahun 1800. Ya nggak nyambung lah. Udah gitu dia ngomong lagi. Mana orang Kristen? 5 orang, hadapi aku sendiri katanya. Udah jengkel aku. Setelah dia presentasi nggak ada datanya, udah jengkel aku kan. Udah profesormu 10 bawa ke sini, aku bilang lah. Terakhir aku dengan apa tuh Bang? Dengan siapa meladeni dia tuh? Iya. Akhirnya nggak ada datanya. Aku bilang gini aja Bang. Kan logikanya gini. Kalau Allah itu proper name, ketika dia berada di Israel, itu namanya tetap Allah juga gitu. Saya contohkan saja si Rizky itu, ketika dia berada di Amerika, apakah berubah namanya? Kan enggak. Gitu. Nah, sedangkan orang Yahudi, orang Israel itu enggak mengenal yang namanya Allah. Tuhan yang mereka sembah itu bukan Allah, tapi Tuhan yang mereka sembah itu Yahweh, Adonai, Elohim. Gitu. Ini ada lagi ngomong dia kan. Gusti itu bukan gelar katanya, melainkan sapaan, penghormatan. Penghormatan itu kan gue juga bisa gelar juga. Aduh, mereka ini nggak ngerti. Ya udahlah, memang segitulah mereka. Apa ini pikirin? Ya. Oke. Ini ada ini Gusti kan Arok. Mereka ngomong asal-asal aja. Oke, saya pikir masih ada lagi yang mungkin mau disampaikan atau sudah cukup? Enggak, ini Pak Erben, ini ada juga yang mengatakan begini, nanti aku pengen tahu jawabannya nanti. Mungkin Pak Erben sewaktu-waktu tanya tentang arti kata bismillah itu ya. Katanya ada 80 berapa gitu loh artinya itu. Dan itu saya cuma dengar aja. Nanti mungkin sewaktu-waktu. Kalau menjelaskan masalah bahasa itu ada Pak Romo Petro itu bisa. Bahasa Arab dia bisa, bahasa Yunani bisa, bahasa Latin bisa, bahasa Inggris apalagi bahasa Batak, dia orang Batak. Cuman maksud aku bismillah itu sudah doanya orang Kristen sebelum baginda Muhammad. Ada salah satu Kristen Syria, bismillah walud. Apa lupa aku, Ibu Sop yang tahu sama Pak Petro. Tapi ada 2 Kristen memakai kata bismillah itu. Iya. Ada juga ya. Ada Kristen, 2 Kristen. Bismillah walud waladat tuladut gitu-gitulah. Saya nggak tahu, pintar gitu saya. ya. Nah, ada bismillah walud itu ada. Ada 2 Kristen. Makanya kemarin kan Husain itu toh yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu doa-doa Kristen Syria yang dikutip oleh sang baginda. Cuma kan mereka nggak mau. Tapi kan Husain kan ada datanya. Ya mereka katakan data itu palsu, ya terserah mereka. Buktinya ada manuskripnya kok. Iya, aku kapan hari itu kan buktinya itu ayat kursi itu kan tiap kali ada yang orang yang sakit udah parah itu dibacakan ayat kursi itu toh. Oh. Arti dia itu katanya begini, kalau dia mau mati bermati, kalau waras biar sehat gitu katanya. Saya lihat itu ternyata artinya itu sebagian aja saya tahu itu enggak sesuai yang dia katakan itu ternyata itu. Jadi dia yang baca itu menurut saya itu enggak ngerti artinya gitu maksudnya. Jadi kan di sekitar aku itu kan tiap ada orang sakit udah parah itu mesti dibacain itu surat apa itu surat Yasin itu. Oh ya. Tapi nggak usah kita bahas mereka lah. Enggak ada. Saya enggak bahas. Cuma apa itu saya lihat atau dengar aja dia. Cuma ini, saya kan
Sebentar, ada Ken Arok ini Pak ngomong gini. Ini kau baca Ben, Gusti Pangeran Wijaya. Jadi kalau orang Jawa bilang Gusti Allah itu penghormatan kan? Ya Yesus juga kami panggil Tuhan itu penghormatan. Namanya penghormatan penguasa. Jadi hormatilah. Penguasa di bumi di surga loh Yesus itu hakim yang ada di hari zaman kawan. Masa enggak kita hormati? Waduh kalian ini kapan kalian cerdas? Iya kan penguasa di bumi di surga wajib lah harus dihormati lah. Gelar kepenguasaan Tuhan. Sama kayak sultan. Sultan itu kan gelar itu. Iya. Iya, tapi ya udahlah, udah cukup sama mereka itu. Iya. Sejak kapan Bukan itu umat bukan bahasa Arab. Kristiani itu menghormati Yesus? Loh, ada ayatnya Pak Dani? Ada loh Pak Dani. Ya, Pak Dani. Yesus. Anda Bang Erben. Dikatakan Anda menghormatinya. Fakta. Kenapa dengan berpakaian sempak aja? Ini fakta ya, bukan kita digantung. Apakah itu menghormati?